Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu kesempatan pada hari ini. Sebelum saya memasuki acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, saya mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan dua patah kata sekaligus membuka kegiatan hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak di SMA Negeri Perambat, Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka memberikan sambutan, kemudian sekaligus membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini mungkin adalah bagian dari proses atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi untuk itu saya mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya untuk memberikan dorongan motivasi kepada Ibu sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan Ibu bisa melaksanakan semua kegiatan sampai nanti akhirnya selesai. Amin. Sekalian, semoga kita semua bisa membantu dan memberikan masukan yang mungkin bisa kita berikan kepada Ibu Murah sebagai calon guru penggerak. Dan itu saya mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya untuk memberikan dorongan motivasi kepada Ibu sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan Ibu bisa melaksanakan semua kegiatan sampai nanti akhirnya selesai. Amin. Sekalian, semoga kita semua bisa membantu dan memberikan masukan yang mungkin bisa kita berikan kepada Ibu Murah sebagai calon guru penggerak dan memberikan motivasi juga kepada kita semua apa yang dilaksanakan hari ini bisa menjadi contoh atau motivasi untuk kedepannya. Siapa tahu ada yang mau menjadi guru penggerak selanjutnya. Siapa tahu nanti Ibu Hairia atau yang lain Belum siap. siap. Itu aja Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita dengan resmi saya buka. Terima kasih banyak kepada Ibu. Karena belum waktu, jadi mohon izin Ibu lihat langsung mulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akan menyampaikan dulu beberapa skenario kegiatan hari ini. Tadi mohon maaf, saya mulai dulu dengan tadi sudah disampaikan dengan perkenalan, berdoa, kesepakatan kelas dan penjelasan tujuan. Saya langsung saja ke berdoa. Mohon izin kepada Pak Adriano untuk memimpin doa hari ini.
sosialisasi itu sebesar 60 menit. Memulai, mari kita menonton video sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, di video tadi mungkin sedikit saya bahas sebentar. Di video nampak bahwa ada 3 batu yang sedang menghadapi tantangan, yakni harus naik ke atas. Maka di situ perlu perubahan. Kalau dia tetap dalam kondisi bulat tadi, artinya pada akan bisa naik, pasti akan menggelinding jatuh. Jadi ini sama yang seperti yang dihadapi sebenarnya, karena tidak bisa kita selamanya berada pada dalam suatu kondisi dan stuck di situ. Jadi kita harus ada perubahan, karena hidup kita selalu ada tantangan, itu selalu ada. Setelah berhasil dia ketemu lagi tadi dengan banyu. Kalau di hukum fisika itu memperluas penapang, maka kita akan timbul. Contoh, besi dalam bentuk bulat kalau ditaruh di bajunya tergantung. Tapi kalau luas penampangnya dilebarkan, dia timbul jadi kapal. Nah, itu contohnya tadi. Kemudian minyak ketemu lagi berjalan dalam kondisi ada ketemu tanaman yang kekeringan, hujan dan seterusnya. Kemudian ketemu lagi yang kebanjiran. Nah, ini melihat bahwa kalau habis salah juga, panas salah juga, hujan salah juga. Solusinya dia belajar di situ bahwa perlu banyak tapi ada banyak. Nah, tadi itu ada hujan, dari situ dia belajar bahwa ada proses yang harus lewati, ada tahapan yang harus lewati, ada perubahan. Dia belajar dari pengalaman yang dilaluinya dan diterapkannya dan berbagi. Jadi hujan di satu tempat dialirkan ke yang panas dan seterusnya, maka akhirnya kendala yang tadinya tantangan itu menjadi malah sebuah kekuatan keseninya. Dari proses yang dilewatinya tadi itu jadi kekuatan dia. Kesempatan belajar kita hari ini adalah 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. 4. Berpendapat dipersilakan. 5. Berpartisipasi penuh. 6. Mengikuti sesi kelas dan dengan perasaan yang gembira. Jadi saya mohon dengan Bapak Ibu sekalian, ada lagi kesepakatan yang ingin ditambahkan mungkin? Artinya dia tidak boleh sedih hari ini. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ulun lanjutkan kembali materi ulun. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kalimatnya belum garis bawahi, secara aman dan nyaman. Ya. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila.
memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi. Terima kasih banyak, ulun lanjutkan kembali materi ulun. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kepribadiannya secara aman dan nyaman. Kalimat garis bawahi secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggunakan komunitas sekolah untuk bersama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Topik sosialisasi hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Restitusi segitiga restitusi. Saya masuk ke topik saya yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Diharapkan setelah materi ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau yang disebut dengan ilusi kontrol, di mana ilusi kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Di awal kata kita tahu bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Karena dianggap Sokrates dan Plato ini kan bapaknya ilmu pengetahuan. Disiplin diri membuat orang mengenai potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dihargai. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, makna disiplin berubah dalam budaya kita. Ya, perubahannya bagaimana? Disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu seolah-olah adalah pemaksaan seseorang terhadap seseorang lainnya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti kita bilang disiplin, pasti anak-anak itu dengar gak enak, ya. Dengan apa yang kita hargai akan mencapai suatu tujuan mulia. Kenapa perlu disiplin? Kenapa ada aturan? Kita lihat lagi video ini. Kalau pesan ibu bebas itu orang yang kita benci, tapi kita dan juga kalau kejutan itu enggak tertulis di mata ini seru dan kita juga ini disingkat dan sehari-hari mau pakai bahasa yang nanti kita terus jelas di orang-orang ini. Dan ya, yang sebelum lalu ada di supi
insting di dunia kita, bahkan di tubuh kita sendiri perlu sebuah aturan. Artinya untuk jantung dan semua kita jika bergerak melepas aturan, maka hal paling fatalnya bisa lah kita lah ya. Artinya begitu pun dalam kehidupan siswa, dan kita harap hal ini pun kita coba gambarkan kepada murid-murid kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu perlu sebuah kesepakatan, sebuah aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal ini? Dari pengertiannya dulu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa setiap perilaku, apapun itu, kekanakan kan biasanya, apapun yang dilakukannya pasti ada tujuannya. Entah ininya takutan kah, karena berkerabut atau sesuatu kah, pasti ada tujuannya. Itu sesuai dengan pendapat William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam maupun dari luar. Adapun nilai kebajikan itu sendiri terdiri dari beriman dan bertakwa yang profil pelajar Pancasila lah Bapak Ibu sekalian. Kita kenal dengan profil lah. Saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian sudah memahami ini. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Ada eksternal, internal, itu motivasi eksternal lagi motivasi internal. Ya, untuk eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, ada 2 untuk dari eksternal itu menghindari hukuman kah atau mendapatkan penghargaan kah? Contoh, ulun misalnya hari ini membaiki pian karena hendak ditraktir pian misalnya. Nah, itu kan motivasi eksternal. Atau internal, datangnya dari sendiri-sendiri. Ya, apa misalnya kayak contoh, ulun pegawai dari jam sekian sampai sekian, kemah sore pegawai lagi. Motivasi internal supaya ulun sugih misalnya. Nah, itu salah satu motivasi internal. Siswa itu tujuannya pasti ada motivasi eksternal dan internal. Dalam musika itu baik dikaitkan itu sangat ada namanya gaya dari dalam, dari luar. Nah, ketika gaya dari dalam diri itu tidak bekerja, sangat diperlukan gaya eksternal itu dalam fisika. Sehingga untuk melakukan sebuah usaha perlu 2 buah gaya. Bisa dari dirinya sendiri, bisa dari luar. Kalau dalam fisika dari diri kerakawa, maka dari luar itu perlu. Itu motivasi eksternal itu ya datang dari bagian-bagian pian, pacar misalnya, nah itulah. Ya, ada eksternal, internal, itu motivasi eksternal lagi motivasi internal. Ya, untuk eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, ada 2 untuk dari eksternal itu menghindari hukuman kah atau mendapatkan penghargaan kah? Contoh, ulun misalnya hari ini membaiki pian karena hendak ditraktir pian misalnya. Nah, itu kan motivasi eksternal. Atau internal, datangnya dari sendiri-sendiri. Ya, apa misalnya kayak contoh, ulun pegawai dari jam sekian sampai sekian, kemah sore pegawai lagi. Motivasi internal supaya ulun sugih misalnya. Nah, itu salah satu motivasi internal. Siswa itu tujuannya pasti ada motivasi eksternal dan internal. Dalam musika itu baik dikaitkan itu sangat ada namanya gaya dari dalam, dari luar. Nah, ketika gaya dari dalam diri itu tidak bekerja, sangat diperlukan gaya eksternal itu dalam fisika. Sehingga untuk melakukan sebuah usaha perlu 2 buah gaya. Bisa dari dirinya sendiri, bisa dari luar. Kalau dalam fisika dari diri kerakawa, maka dari luar itu perlu. Itu motivasi eksternal itu ya datang dari bagian-bagian pian, pacar misalnya, nah itulah. Perbedaan dan konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan itu lalunya hukuman. Membuat anak sakit fisik hak. Ya, ini sedikit ya, karena mungkin saya sendiri itu ya seperti yang banyak tahu lah. Anak jadi membenci kedisiplinan. Disitulah lahir budaya kita bahwa disiplin itu menyakitkan.
sifatnya paksaan. Contoh kayak tadi, kan terlambat, pokoknya kan bersih lapangan karena sudah niat itu dari awal, kemudian terlambat suruh bersih lapangan poli dipaksa kan, ya Allah. Jadi sederhana. Kemudian konsep diri buruk, dia melakukan sesuatu itu bukan dari dirinya atau bukan karena aturannya, ini melakukannya ya terpaksa aja. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya akhirnya anak-anak kita bakar rumput. Karena disembunyikan dia nyari di bakar rumput, maka jadi karasi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, menjalankan hak, dibuat tidak nyaman, disanggah untuk sementara. Nah, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat, saya sampai 100. Menurut disuruh nulis 5 kali. Saya tidak akan datang terlambat kali 100. Saya ada yang mau melakukannya. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ulunnya beraguna, masih ragu-ragu bapak-bapak, ibu, hukuman apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari kan biar mereka. Nah, oke, kita skip itu dulu ya. Kita skip. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mau Pak Ustaz betul kan nih? Jadi itu masih hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, sudah ada gambaran Bapak Ibu, itu larinya ke konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu tadi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi karena lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Saya kembali ke nomor 2. Baik. Hukuman itu sifatnya gini, Bu. Nya datang, biar ketahuan apa kadang-kadang sekolah tanah bapak lari kan. Nah, itu hukuman. Tapi kalau misalnya biar kadang terlambat, kita terlambat 5 menit, lari 2 kali lah. Nah, itu larinya konsekuensi. Jadi itu larinya kalau tidak ada kalimat seperti itu larinya hukuman. Ya, karena kecuali pokoknya intinya gini. Selama hukuman sifatnya dijatuhkan tanpa ada bla 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 kesepakatan, ya betul. Kalau lari mengelilingi lapangan, betul. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena sesuai menurut guru fisika lambatnya. Lari kamu hubungannya kemana? Gitu kan bisa jadi. Nah, mungkin itu. Jadi kita harus membedakan hukuman atau konsekuensi. Yang ulun lakukan selama ini masih berseputar di hukuman. Bapak Ibu sekalian, sadar deh. Alfikan, ulun berharap ini tadi mencalonkan. Dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, ulun lah makna kalimat ini, Bu. Kita sharing, ulun berarti bukan paling baik lah. Mengungkapkan baik penghargaan
maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran. Belum berharap ini tadi mengharulkan. Dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Kita sering berarti bukan paling baik lah, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menghancurkan. Kenapa? Ternyata ulun hanya tahu bahwa penghargaan menghancurkan. Contoh ya. Nah, kalau pian berhasil melewati ini, ulun beri pian hadiah. Ya, ulun misalnya. Atau bagus, atau pian beri reward apalah terserah gitu. Ternyata itu menghancurkan proses belajarnya karena dia akan berperilaku baik kalau dapat hadiah. Jadi bukan murni karena itu dorongan kesadaran diri sifatnya. Aku kalau kayak ini aku dapat hadiah. Nah itu menurut Alvikon, hanya melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena hadiah, tapi itulah jalan ninja yang dia pilih. Nah, artinya ulun baik dengan orang tua dan sebagainya, memang itu jalan ninjaku gitu kan. Itu yang harus ulun harus tempuh. Itu jalan Alvikon. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau tujuan mulia apa yang terhadap dirinya itu diinginkan, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu pendapat Bosan 2024. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini memang sedikit secara pribadi ulun pun namanya belajar rasa ulun harus sangat belajar ini. Kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita terlalu Bapak Ibu sekalian, kalau ulun secara pribadi tidak tenggelam dalam kondisi ini. Yang dijauh kekanakan itu kulit luarnya, dalamnya lain. Mereka tidak pernah mau jujur atas apa yang mereka alami. Itu yang saya tahu kadang-kadang di lapangan. Mencari kebutuhan dasar, pokoknya itu apa gerak kenapa. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menggantikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya kita menghukum anak tuanya, besoknya nggak lagi. Kata kalaupun kita bentak dan sebagainya, ternyata solusinya ini di belakang kita gitu lagi, di belakang murid gitu aja lagi. Nyala. Tidak ada setelah ini. Nah itu memang di situ seninya memang. Ketika kita bicara itu menahan hati itu seperti Ari Lasso mengatakan sentuhlah dia tepat di hatinya itu kan benar. Nah kita diharapkan kembali kepada itu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, ulun sebenarnya sedih ketika masuk pembelajaran ini. Kenapa kampus meninggalkan pendidikan KHD saat kita dididik sebagai guru? Harusnya kampuslah yang punya beban untuk itu. Kita kan diberinya toh. Pendidikan KHD itu tidak muncul di saat kita menjadi pendidikan kita guru-guru. Jadi kita kadang-kadang tahu jiwa kita terombang-ambing hanya karena sebuah pekerjaan dan tuntutan. Ya, dasar kata guru udah hilang kita di situ tuh. Cuma pernah pertanyakan juga itu, tapi ya begitulah. Keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan halal? Ayo.
Apalagi kekanakan kita tuh helm buaya kesini aja. Karena ini belum pernah merasakan terukur pakai motor naik helm, panahnya berdarah, mungkin seperti itu. Kalau pernah melihat maaf orang yang tabrakan, yang itu kepalanya bermasalah. Ya kan? Andai katanya sadar itu bisa jadinya tidak melepaskan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Minjam sana, minjam sini. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini zaman Covid itu. Kenapa dulu itu? Karena kan ada hendak tertular. Ya lo, ada hendak orang tertular. Sebenarnya kan bukannya kan hendak orang tertular, tapi pasti dasarnya aku kan hendak tertular. Ya lo, kan ada bang biar karena cintaku padamu, aku pakai masker. Ada yang ada. Yang ada saya pakai ya karena cintaku padamu, aku pakai masker. Jika ada yang ada, ya itu kali ada saya kan tertular. Ya kenapa mencuci tangan? Karena ya itu kalau mencuci tangan dia harap aja petani hidup aja sehatnya aja. Nah itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa ya? Ulun pernah ngelakuin kue supan, supan. Sekalinya ulunnya seorang terlambat, ulun gara-garanya harusnya waktu itu singgah melihat ulun berjalan malah karena merasa belum waktunya. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi terisi kembali dengan keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya ulun pernah kayaknya nggak berdebat deh. Sini minta antar dari sini ke mana gitu ke kampus ke fakultas kadang jauh naik motor. Abang sini mencari hal lain. Mengarahnya kami gaya premanisme Cina. Apa? Bukan dalam tempat ini ya kalau ada polisi 2. Saya sini ngapa sini bicara? Saya pakai helm bukan karena takut sama polisinya. Mau 10 polisi kamu bawa sini saya tidak takut gitu. Tapi saya pakai helm karena saya tahu konsekuensinya. Nah, artinya belum pernah terpukul gara-gara itu. artinya dia melakukan sesuatu. Nah, itu kepercayaan diri yang luar biasa. Meskipun berbeda dengan orang lain, tetap dengan keyakinan sendiri bahwa tidak terpengaruh. Nah, itu yang perlu harapkan bisa tumbuh pada rekan-rekan kita sebenarnya. Kesepakatan kelas. Pak, kesepakatan kelas. Kita coba membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu sekalian lah. Ini ada apa nih? Mohon diisikan. Ada contoh ini untuk kesepakatan kelas kita nanti. Di bawahnya jauh. Kami senang dengan datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh tidur di kelas, saling menghargai, aktif bertanya, jangan berbicara apabila guru menjelaskan, tidak makan tidur di kelas, tidak boleh masuk kelas jika terlambat datang. Baik Bapak Ibu, di depan ada peraturan kelas dan nilai keyakinan kelasnya. Contoh, peraturan kembalikan buku di tempatnya, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati, menghargai, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomit. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Menggunakan narkoba, dilarang. Kesehatan, bergantian atau berburu giliran atau antri katanya ya, menghormati orang lain dan bersahabat. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di koridor atau di kelas, keselamatan dan keamanan manusia. Setiap manusia punya 5 ini. Intinya dari semua itu yang paling utama ada di tengah itu, bertahan hidup. Baik itu dengan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 hal itu yang mendasar kita ini. Setiap kita ingin kebebasan, setiap kita ingin kesenangan, setiap kita ingin dikasih sayang dan diterima. Setiap kita ada bintang untuk penguasaan.
ada bisa hidup misalnya jar salurkan tanpa kasih sayang. Woi, takut aja lu. 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Kita bisa punya 5 Bu, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pian ada di mana? Kalau ulun masih di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman sedikit-sedikit. Ya, selebihnya belum menyangkau. Dari titik itu semua posisi manajer lah yang paling diharapkan muncul kepada kita nantinya. Posisi yang bagaimana? Kita tidak menghakimi, tidak ini. Kita hanya menuntun, mengajak inya menyelesaikan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Menguatkan dirinya. Contoh, kenapa ini salah apa ada? Menurut Ikam salah Bu, ada. Menurut Ikam salah Bu, kenapa? Kayak apa baiknya dan seterusnya. Ya. Posisi manajer. Segitiga restitusi. Ada 3 kegiatan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tekanan itu rancangan ada masalah. Belum kok ini karena ini. Kemarin belum contohkan dengan Amel bahwa Amel itu dibully kawannya, kemudian Hamuk melempar pas bunga. Ini ada terima. Waktu dipanggil banyak anak-anak terima. Ulun ada salah, ulun kada ini. Tapi ulun Hamuk gara-garanya. Ikhkan saja. Ya saya tahu kamu kayak ini pasti karena sesuatu, karena ini, dan semua orang itu pasti salah hari ini. Tapi tindakan yang pada saat ini lakukan itu salah atau ada. Dia harus menjawab orang. Salah Bu. Nah itu menstabilkan identitas. Kalau dia sudah sadar, dia sudah tenang, dia sudah stabil, maka menstabilkan identitas naik kepada validasi kebutuhan. Ya, belum gini karena apa? Nya diberi penjelasan, ulun tersinggung karena disabati oleh kada mandi, terus diejek berlebihan, ulun kamu kada terima dan seterusnya. Itu kita oh iya benar, ada alasan atas perbuatan dia ini. Tapi kita meyakinkan lagi, tapi perbuatan Amel itu namanya itu nyaman lah Ikam. Kadang, nah seterusnya dan seterusnya. Sampainya kalau menyelesaikan sendiri solusinya. Ikam ini kali sudah masuk kelas kayak apa solusinya? Ulun minta maaf dia kawanan pas bunga ulun ganti. Nah, restitusi dia selesai. Ya, artinya menanyakan keyakinan ketika dia sadari apa yang dia alami selesai. Maka proses dia sebagai dalam perjalanan segitiga restitusi itu. Kita ada boleh kayak gitu kok. Ya kita aja. Padahal ada alasan seperti itu. Nya tersangkanya belum memang ya. Nah ini menstabilkan identitas dimulai berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar, emosi, wajar. Mungkin pada posisi itu pasti jangankan pas bunga, apapun ke awak, sepatu pun ke awak, ya gitu bisa. Bapak Ibu pernah salah dan seterusnya. Pada validasi kebutuhan, nah kamu kalimatnya bisa seperti ini Bu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, ibu betapa kamu misalnya. Artinya menguatkan dia bahwa perbuatan itu sebenarnya ada sepenuhnya salahnya gitu. Apa yang penting? Apa boleh berusaha menjaga sikap? Oh ini merasa sopan kan sebenarnya dengan yang lain. Nah ini sudah mulai ini. Tapi hal-hal seperti ini saya yakin Bapak Ibu namanya keyakinan. Perbuatan kamu kayak itu tuh kira-kira ada yang kamu langgar lah. Ada dua yang begini. Sepakatan kita apa sebenarnya? Kalau boleh kembali ini terus kayak apa? Lu coba kayak apa caranya dia cari ibu ke kelas minta maaf misalnya. Nah itu. Amel tahu kenapa dipanggil keluar ini? Enggak. Yakin Amel nggak tahu? Enggak. Nah, tapi ibu dengar dari teman-teman kelas Amel ada peristiwa hari ini. Tapi Imam enggak merasa bersalah Kenapa? karena Imam merasa terbuli Bu oleh teman-teman. Gini Mbak, saya yakin bahwa seseorang yang melakukan kesalahan itu atau melakukan sesuatu itu pasti ada alasan. Nah, coba Amel jelaskan. Kan Imam dibully sama teman-teman Bu, katanya nggak mandi. Tapi Imam punya alasan kenapa nggak mandi Bu. Kenapa? Karena Imam lagi sakit, jadi Imam cuma cuci muka sama gosok gigi gitu doang Bu. Terus yang dilakukan teman-teman apa?
mengecek bu, bilang nggak mandi gitu. Yang Amel marah banget sama siapa? Sama Oli bu, Kenapa dia? dia keterlaluan bukan mengecek. Bilang Amel nggak mandi. Terus apa yang Amel lakukan? Mel marah bu, Marahnya kayak apa coba? Mel nggak sengaja ngelempar pas bunga bu. Oh, karena timbul tadi akhirnya Amel emosi gitu ya. Terus kayak apa perasaan Amel sekarang? Nggak karuan bu. Ini sadarkan kemarin kita punya kesepakatan kelas bahwa kita harus menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Saya tahu Amel melakukan itu pasti karena sebuah alasan seperti yang Amel bilang. Amel merasa tidak nyaman atau terganggu dengan ejekan Olin. Nah, menurut Amel perilaku Amel yang melempar pas bunga itu sudah benar atau tidak? Terus solusi Amel gimana? Mungkin Mel akan meminta maaf bu kepada teman-teman dan menggantikan pas bunga bu. Harus meminta maaf juga kepada saya bu. Oh iya, berarti saya akan manggil Olin untuk membicarakan masalah ini. Nah sekarang komitmen Amel sendiri gimana? Perasaan Amel lah ketika peristiwa ini terjadi. Ketika ditanya perasaan saya sudah mulai tenang bu, sudah terkendali bu. Artinya nanti Amel bagaimana setelah kejadian ini dengan teman-teman di kelas? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman bu. Tapi Oli harus meminta maaf kepada saya bu. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Iya, nanti Olin akan saya kasih untuk membicarakan hal ini juga. Nanti kami akan memanggil Olin dan nanti akan kita masalah. Sekarang kamu udah Sekarang saya lebih tenang bu, tapi saya malu untuk masuk ke kelas bu karena sudah membuat keributan di kelas. artinya kan bahwa kalau kita melanggar kesepakatan kelas yang kita buat kemarin ada perasaan yang tidak nyaman. Nanti Amel masuk kelas akan duduk untuk minta maaf ke teman-teman. Kemudian apa lagi yang kemarin bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Amel? Saya akan mengikuti semua peraturan yang ada di kelas bu dan kesepakatan kita, dan akan menggantikan pos bunga yang sudah saya hancurkan bu. Mudah-mudahan dengan peristiwa kali ini kita sama-sama belajar bahwa emosi yang berlebihan itu akan merusak atau mengganggu kita sendiri. Ya. Nanti setelah ini Amel sama ibu ke kelas ya. Terima kasih banyak untuk Amel bersahabat hari ini. Ya nanti kita kelas bersama. Itu Bapak Ibu sekalian tiga langkah dari sekian resolusi ini. Saya tidak ingin banyak karena saya yakin dari semua yang saya pelajari ini saya berada paling dasar kekurangan saya. Dan bujur juga rupanya takdir Allah belum membawa ke sini. Sekiranya ada takdir pemakaian. Saya tidak dapat belajar memberi apa, saya perlu kekurangan. Tapi kisah ini ulun ambil lagi tahun berapa ulun pernah menonton film ini adalah kisah nyata. Ulun ambil beberapa potongannya. Ulun berharap ini ulun tidak tahu menginspirasi pian, tapi mudah-mudahan sih bisa menginspirasi pian. Sama. Saya tidak dapat belajar memberi apa, saya perlu kekurangan. Tapi kisah ini ulun ambil lagi tahun berapa ulun pernah menonton film ini adalah kisah nyata. Ulun ambil beberapa potongannya. Ulun berharap ini ulun tidak tahu menginspirasi pian, tapi mudah-mudahan sih bisa menginspirasi pian. Sama. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่เราเรียนอีกสักครั้งนะครับ ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งนะครับ คือเขาทำสิ่งในใจไม่ได้เราไปขายที่เราก็ไปมาขอซื้อถลกไว้ชาวเรียนนี่ล้มอยู่ที่ไหนที่ไหนชาวเรียนแข็งแรงเลยวิริยะที่เราเด็กที่
ดี๋ยวนักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา1 คำเริ่มที่ใครก่อนดี Ajar kok aku bisa maksudnya. Terus sekali Bapak Ibu sekalian, semoga menginspirasi bagian Bapak Ibu sekalian dan juga menginspirasi semua bahwa tugas kita adalah membentuk karakter. Mudah-mudahan kita karena awal saya sendiri sedikit barang. Terima kasih banyak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้อตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้น้องเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจน
กเรียนปลาหมึกเธอหนวดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมาหนึ่งคำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเนี่ยกลับบ้านค่ะ เงินคือเศษกระดาษ ป้านักเรียน แต่เหล็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ เรียนกราบขอบคุณครับ มนูน มาครับ สมร มาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอสองคนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ชี้ค่ะนี่โอ๊ยโดนตายแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครู วันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครูครับครูครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ หนูจะเป็นแม่ให้เธอเอง วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล เรียกว่ามันชื่นใจขอบใจนะ ให้ทุกคนมีความสุขนะ อย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ